Kalau Liverpool mengajak Manchester City bermain terbuka di kandangnya, tentunya kita akan menonton pertandingan yang sangat menarik. Pertandingan jual beli serangan akan terjadi kalau permainan ini terbuka. Tapi, halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Liga Inggris, di mana di pekan ke-28 ini akan ada pertandingan super big match mempertemukan Liverpool versus Manchester City. Siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan ini? Liverpool sebagai tuan rumah atau Manchester City sebagai tamu di pertandingan kali ini, teman-teman. Tentunya ini akan menjadi pertandingan menarik, pertandingan seru, karena bisa jadi pemenang dari pertandingan ini ya bisa dibilang akan menjadi pemenang Premier League di musim ini, meskipun masih ada 10 laga tersisa di Liga Inggris. Tapi ya bisa jadi, karena di papan klasemen sementara ada 3 tim yang bersaing untuk memperebutkan gelar Premier League di musim ini. Di antaranya ada Arsenal, ada Liverpool, dan ada Manchester City. Untuk sementara Arsenal ada di puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan temunya yaitu Brentford dengan skor 2-1 melalui gol dari Declan Rice dan Kai Havertz pada menit ke-86, teman-teman. Kalau kita melihat pertandingan Arsenal semalam melawan Brentford, ya agak empot-empotan juga untuk mengalahkan tim yang berada di urutan 15 klasemen sementara, teman-teman. Yang jelasnya kemenangan yang penting yang diraih oleh Arsenal semalam tentunya membuat Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan mengoleksi 64 poin, berjarak 1 poin dengan Liverpool dan berjarak 2 poin dengan Manchester City. Apakah Arsenal akan terus memimpin klasemen Liga Inggris yang ia tempati saat ini sampai akhir musim? Ya bisa saja jika pertandingan antara Manchester City dan Liverpool nanti berakhir dengan hasil imbang, teman-teman. Karena kalau tidak salah secara head to head Arsenal mengalahkan Liverpool di pertandingan pertama. Jadi kalau pertandingan antara Liverpool dan Manchester City berakhir imbang, tentunya Arsenal akan terus berada di puncak klasemen karena memiliki poin yang sama dengan Liverpool, yaitu 64 poin jika hasilnya imbang, teman-teman. Tapi yakin gak pertandingan nanti hasilnya akan berakhir imbang? Ya ini sih kemungkinannya 50-50 ini, karena Liverpool dan Manchester City kita tahu sendiri ini tim yang sangat solid, tim yang sangat kuat. Liverpool begitupun dengan Manchester City yang memiliki permainan, ya bisa kalian saksikan sendiri bagaimana Guardiola bersama Manchester City, ya permainannya sangat bagus, sangat taktis, mengandalkan umpan-umpan kaki, tiki taka, pressing. Apakah Liverpool berani mengajak Manchester City bermain terbuka di kandangnya, atau Liverpool akan menunggu sampai pemain-pemain Manchester City membuat kesalahan dan memberikan serangan balik yang mematikan di pertandingan nanti, teman-teman? Kita nggak tahu, tapi yang jelasnya Manchester City tetap akan bermain dengan caranya sendiri, yaitu bermain menekan, bermain dengan umpan-umpan dari kaki ke kaki. Tentunya perlahan-lahan Manchester City akan memberikan tekanan kepada Liverpool menurut saya. Meskipun kita tahu sendiri Liverpool terbiasa dengan bermain dengan pertahanan tinggi, tapi melawan Manchester City, kalau Manchester City dibiarkan memegang bola, ya pada akhirnya Manchester City akan menekan permainan Liverpool untuk terus ke bawah sampai di hadapan penjaga gawang tersisa, teman-teman. Ya, kalau kita berkaca di pertandingan Manchester City versus Manchester United, ya Manchester United mampu mendapatkan gol cepat ke gawang Manchester City pada saat itu. Namun pada akhirnya Manchester City juga lah yang keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Tapi taktik itu tentunya berguna untuk Liverpool, karena kita tahu sendiri Manchester City adalah tim yang sangat suka menguasai penguasaan bola, teman-teman. Dan itu yang jadi pertanyaan tadi. Kalau Liverpool mampu
mampu mengajak Manchester City bermain terbuka di kandangnya, tentunya kita akan menonton pertandingan yang sangat menarik. Pertandingan jual beli serangan akan terjadi kalau permainan ini terbuka. Tapi kalau Liverpool mencoba memperagakan taktik defensif dan menggunakan serangan balik mematikan untuk membuat Manchester City kalah, ya bisa juga. Karena Liverpool punya segalanya juga untuk bisa menaklukkan Manchester City. Begitupun dengan Manchester City punya segalanya untuk bisa menaklukkan Liverpool di kandangnya. Tapi kalau berkaca di pertandingan sebelumnya, kalau tidak salah pertandingan Manchester City versus Liverpool yang berakhir dengan imbang di Etihad Stadium, teman-teman. Dan kita nggak tahu apakah pertandingan ini juga akan berakhir imbang atau akan ada pemenang yang bisa menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara, teman-teman. Jadi menurut teman-teman semua, apakah di pertandingan ini akan ada pemenang atau akan berakhir seri? Karena kalau tidak salah infonya di kedua tim ini ya tidak mengalami permasalahan berarti soal pemain, cedera pemain. Pemain-pemain andalannya tersedia semua untuk bisa dimainkan. Di Liverpool Mo Salah bisa bermain, Darwin Núñez bisa bermain. Di Manchester City, Foden bisa main, De Bruyne bisa main, Haaland bisa main, Alvarez bisa main. Ya mungkin ada pemain-pemain Liverpool yang sedikit bisa diragukan tampil seperti Konate. Kita nggak tahu apakah akan dimainkan atau bagaimana, karena kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya sempat ditarik keluar oleh Klopp di pertandingan sebelumnya. Dan saya berharap pemain-pemain terbaik lah yang bermain di sini, karena kita akan menonton pertandingan yang menarik, pertandingan yang seru di sini. Menjadi pertandingan penentu juga siapa yang akan memuncaki klasemen, dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa menjadi penentu juara di musim ini jika ada yang berhasil memenangkan pertandingan di sini, teman-teman. Makanya kita akan menunggu apakah Liverpool akan memenangkan pertandingannya atau Manchester City yang akan memenangkan pertandingannya. Dan tentunya Arsenal menanti hasil pertandingan dari kedua rivalnya ini, teman-teman. Karena kalau berakhir seri tentunya keuntungan untuk Arsenal, dan Arsenal akan tetap berada di puncak klasemen sementara, teman-teman. Jadi kita menunggu saja. Dan kalau teman-teman punya prediksi siapa yang akan memenangkan, silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Berdebatlah secara sehat, jangan gontok-gontokan. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.